Oke, soal pertama tentang logaritma. Saya harap teman-teman udah mulai familiar dengan logaritma. Juga sifat-sifatnya, itu yang penting. Oke? Oke, untuk soal ini, logaritma 4 akar 3 tambah logaritma 3 akar 3. Nah, ini apain? Gimana kita bisa ngebuatnya? Ini berarti gimana? Bisa dibuat, lihat basisnya sama kan ya? Basisnya udah sama kan? Berarti ininya gimana sifatnya? Berarti kita bisa kalikan langsung. 4/3 kali 3 akar 3 per logaritma 6. Oke, 4/3 kali 3 akar 3. 4/3 kali 3 akar 3. Berapa? Logaritma 4/3 kali 3 akar 3. Ayo, logaritma berapa? Empat kali 3 12. Akar 3 kali akar 3. Ayo, saya udah pernah ajarin nih loh, akar-akar, perkalian akar. 4 kali 3, ini kan 12 kan? Akar 3 kali akar 3 kan 3, akarnya kebuka, berarti 12 kali 3, berarti berapa? 12 kali 3, 36 per logaritma 6. Nah, kita pakai sifat apa kalau di sini? Ada sifat di mana log A, ini C log A per C log B sama dengan B log A. Berarti ini log 36 per log 6 berarti jadi apa? Berapa? Berarti ini 6 log 36. 6 log 36 berapa? 6 log 36 berapa? Enam log 36 itu artinya 6 pangkat berapa sih supaya jadi 36 kan gitu ya? 6 pangkat berapa sih supaya jadi 36? Kan saya udah pernah bilang logaritma itu hasil dari pangkatnya. Iya, berarti hasilnya 2. Berarti hasilnya 2. Ya, paham ya?
Udah ya, saya ulang lagi ya. Jadi ini kita pakai sifat perpangkatan karena basisnya sama. Kita pakai sifat logaritma yang tambah jadi kali per log 6. Udah, setelah itu ini perkalian dalam bentuk akar. Jangan lupa 4 akar 3 kali 3 akar 3, akar 3 kali akar 3, berarti akarnya hilang, berarti jadi 3. Udah, makanya jadi log 36 per log 6. Kita pakai sifat log C log A per C log B, ini dengan basisnya sama, maka jadi yang bawah jadi jadi basis, berarti B log A, maka jadi 6 log 36. 6 log 36 sama dengan 2. Oke, lanjut ya. Ini di sini ada penjelasannya. Nah, ini diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Koordinat titik potong dengan sumbu x dan sumbu y berturut-turut adalah, nah ini kalau kalian ketemu soal kayak gini, kalian pakai apa? Siapa yang tahu? Nah, ini saya kan udah pernah bilang kita pakai metode coba-coba aja. Jadi kita masukkan contoh ketika x sama dengan 1, ini hasilnya berapa, bener nggak y nya 0, kalau ininya 2,5 bener nggak y nya 0 gitu loh ya. Jadi kita tinggal masukin aja, tinggal metode coba-coba. Atau kalau misalnya kita nggak mau pakai cara itu, ya kita pakai faktorisasi aja gitu ya. Nah, ini saya udah sediakan soalnya, maaf, apa jawabannya. Nah, ini kalau x nya 0, y nya 5, y nya min 5 segini, x nya 1, y nya 0, 1,0, x nya min 2,5, y nya 0. Jadi yang memenuhi itu jawaban yang B. Oke ya, kita lanjut ya. Komposisi fungsi. Kalau fx nya segini, gx nya segini, maka komposisi fungsi fx itu berapa? Ini tahu ya, berarti kan ini kita buatnya f gx, artinya gx kita masukin ke f, gx nya kita masukin ke f, x nya ini kita ganti dengan x tambah 5, berarti kan x tambah 5 kuadrat gitu kan, ini kan kuadrat dikurang 5 kali x tambah 5 tambah 1. Nah, udah seperti ini. Nah, ini kita buka, ini kan jadi x tambah 5 dikuadratkan, berarti x kuadrat tambah 10x tambah 25, lalu ini dikurang 5 kali x, berarti min 5x min 5 kali 5 min 25 tambah 1,
Kita sederhanakan jadi x kuadrat tambah 5x tambah 1. Jawaban yang memenuhi ini C. Itu ya. Jadi kita lanjut. Nah, ini fungsi inverse. Saya udah pernah kasih kalau fungsi inverse ada cara cepatnya. Ya. Nah, ini kita pakai cara cepat. Untuk fungsi inverse bentuk pecahan ya, yang bentuk pecahan. Nah, kalau seperti ini mana? Nah, kalau fx-nya 2x min 3 per 4x tambah 1, kita gunakan rumus cepat untuk f inverse. Min dx tambah b min dx tambah b per cx min a. D nya kan ini min dx berarti min x. B ini kan a, b, c, d. B nya ini min 3 berarti min x min 3. cx, c nya ini 4x. A nya kan 2, 4x min 2. Nah, karena di pilihan yang gak ada min x min 3, semuanya ini x nya ini positif. Nah, berarti kamu kaliin dengan minus. Kaliin dengan minus. Berarti x tambah 3 per, nah ini kan jadi plus 2. 2 nya kita taruh depan. 4x nya kan jadi minus. Berarti 2 min 4x. Berarti x plus 3 per 2 min 4x. Dan yang memenuhi itu yang B. Iya ya. Pakai cara ini aja, cara cepat. Ini rumusnya. Jangan lupa dihafal. Nah, ini mencari persamaan kuadrat yang baru. Mudah-mudahan kalian nggak lupa ya. Jika alfa dan beta itu akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 4x min 5 plus 5 sama 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta adalah ini cari dulu apa? Cari alfa tambah beta, alfa kali beta, gitu kan? Alfa tambah beta, apa rumusnya? Min B per A, gitu kan? Min B per A. Lihat mana B-nya. Ini. Min B per A. B-nya si min 4, A-nya si 3. Maka 4 per 3. Alfa kali beta, apa? C per A. C nya 5, A nya 3. Berarti 5 per 3. Nih dia. Nah, kita kan nyari beta kalian 1 per alfa dan 1 per beta. Yaudah, 1 per alfa tambah 1 per beta. Ini kita samain penyebutnya sesuai dengan yang kita dapat. 4 per 3 per 5 per 3 sama 4 per 5. 1 per alfa kali 1 per beta 1 per alfa kali 1 per beta sama dengan 1 per, ini alfa kali beta, alfa kali beta apa? 5 per 3 kan? Nah, yaudah, berarti 1 per 5 per 3 sama dengan 3 per 5. Oke, kemudian kita susunlah persamaan kuadrat yang baru. Ingat, x kuadrat min JAA, jumlah akar-akar. Yang jumlah akar-akar yang baru yang mana? Ini, yang tadi kita udah hitung, 4 per 5. Ya, karena ini per ini,
kita samain penjemputan yang tadi nih. Sudah, berarti x kuadrat min 4/5x tambah HKA. Hasil kali akar-akar yang baru. Yang mana yang baru? 3/5. Berarti tambah 3/5 sama dengan 0. Nah, karena ini pecahan kan, per 5, kita kalikan semuanya dengan 5, supaya jangan ada lagi yang pecahan. Oh iya, betul Mbak, saya lagi gak enak badan. Maaf ya, kalau suaranya agak lemas. Nah, karena ini bentuknya pecahan, kita buat ini kali 5. Maka ketika kali 5, 5x kuadrat. Kemudian kalau kita kali 5, 4/5 jadi apa? Jadi 4x. Kemudian kita kali 5 jadi apa? Jadi 3. Berarti kita dapat apa? 5x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah gitu, sebenarnya kalau sampai sini sebenarnya sudah benar. Cuman, karena kita pilihan ganda, di pilihan ganda kan nggak ada nih. Nggak ada jawaban yang kayak gitu. Maka kita harus kalikan dengan 5 agar menghindari pecahan. Makanya jawabannya 5x kuadrat min 4x tambah 3. Yang D. Gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan apa yang diminta di soal, di jawaban. Oke, kita lanjut. Basic 717 aja, nggak ada yang lain. 717. Iya. Oke, ini tadi sudah. Ulang lagi. Oke, nah ini. Nah, sekarang koordinat titik balik. Saya sudah pernah bilang titik balik itu sama dengan titik apa? Titik balik itu titik balik itu titik apa? Titik puncak ya. Titik puncak. Bagaimana cara mencari titik puncak? Bagaimana cara mencari titik puncak? Gimana cara nyari X-nya puncak?
Ada yang tahu? Puncak kita pakai min B per 2A. Nah, ini B-nya mana? Nah, berarti ini kamu kalikan dulu dong. Kamu bikin dulu bentuk persamaan kuadratnya. Berarti Y ini X kali X, X kuadrat min 6X X kuadrat, terus X kali 2, 2X 2X kurang 6X 2X kurang 6X min 4X, kemudian min 6 kali 2 ujung-ujung min 12. Berarti min B per 2, berarti B nya ini min 4 min, berarti jadi plus per 2 kali A nya 1, berarti 2. Yang ada gak X ini 2? Ada, cuman ini doang, berarti jawabannya D. Gitu aja. Pasti 2 kalau dimasukkan ke sini yang pasti hasilnya min 16. Tes 2 kuadrat 4 dikurang 4 kali 2 8, 2 kurang 8 berapa? Min 6. 4 kurang 8 min 4 kurang 12 min 16. Oke, pas ya. Berarti 2, min 16. Ya, yang D. Nah, ini ya penjelasannya di sini. Nah, ini tabel kebenaran. Nilai kebenaran yang tepat untuk pernyataan P dan Q maka negasi P pada tabel berikut adalah kalau ini P, ini Q, ini P, dan Q, maka negasi P. Nah, Dita gimana cara mengerjakan ini? Jangan lupa makanya bagaimana ketika nilai kebenaran untuk P dan Q. Kamu perlu tabel tambahan lagi, tabel tambahan untuk P dan Q dan negasi P. Ya, ini cara ngerjainnya gini. Kan tadi kan kamu kan cuma dikasih tahu ini, lalu ini tuh apa sih jawabannya? Nah, kayak kita kan cari ini nih. Tapi sebelum itu kamu harus cari dulu, karena ini apa yang dibutuhin? Negasi P kan. Berarti kamu butuh tabel untuk negasi P. Kemudian ini, kamu kan butuh ini, P dan Q. Nanti tambahin sini tabel P dan Q. Sudah? Negasi itu apa? Negasi itu kan berlawanan. Lihat P. P ini kan ini, benar-benar salah-salah. Berarti lawannya apa? B jadi S dong. Berarti salah, benar-benar. Lawannya negasi P itu. Kemudian P dan Q. P dan Q itu gimana itunya? Dia akan bernilai benar kalau dua-duanya benar. Ini kan P sama Q nih, P dan Q. Benar-benar dia baru benar. Yang lainnya salah semua. Benar salah, salah benar salah. Kalau dua-duanya benar dia baru benar. Itu P dan Q. Nah, yang diminta dari soal apa? P dan Q maka negasi P. P dan Q maka negasi P. Berarti antara ini sama ini. Nah, ini. Bagaimana hubungan dengan maka? Dia akan bernilai salah kalau terakhirnya salah. Artinya kalau benar salah, baru salah. Yang lainnya dia akan bernilai benar. Itu untuk maka. Di 2 pertemuan sebelumnya kita udah bahas itu ya. Makanya saya anjurkan teman-teman untuk menghafal itu. Dan, atau, maka, itu biasanya yang sering keluar. Ya sudah. Ketika benar dan salah, baru dia salah. Yang lainnya, salah-salah dia benar salah dia benar salah juga dia benar. Berarti ini dia. Berarti nilai untuk
P dan Q maka negasi. P adalah salah, benar, benar, benar. Itu jawabannya salah, benar, benar, benar. Jawabannya yang D. Gitu ya. Oke ya. Bisa dimengerti ya. Oke, agar kita lanjut. Sebentar ya, kita lagi nunggu ini slide-nya loading. Selanjutnya ini ada yang mau ditanyakan? Ayo tanya sama saya, mumpung nunggu lagi loading ini. Tunduk juga. Cek klik lagi. Oh, kenapa ini?